khas telur asin yaitu memiliki tingkat keasinan yang menghasilkan rasa yang masir. Hai kids, siapa yang suka makan telur asin? Ternyata telur asin merupakan kuliner ikonik dari Brebes yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia loh. Warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage merupakan beragam praktik, adat istiadat, artefak, ruang budaya, ekspresi, pengetahuan, dan sebagainya yang menjadi bagian dari budaya tersebut. Telur asin memiliki rasa yang nikmat dan menjadi salah satu makanan yang digemari banyak orang. Yuk kita bahas fakta menarik telur asin lainnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Awalnya digunakan untuk persembahyangan. Pada mulanya telur asin dipersembahkan bagi dewa bumi. Mulai akhir tahun 1950-an, telur ini diperjualbelikan dan dirintis oleh warga keturunan Tionghoa di Brebes. Ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Karena dianggap menjadi santapan untuk persembahyangan kepada dewa bumi, telur asin ditetapkan menjadi warisan budaya. Kemendikbud menetapkan telur asin sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2020 karena dinilai memiliki nilai akulturasi bagi masyarakat Brebes. Menjadi makanan kekinian. Telur asin menjadi salah satu makanan kekinian. Banyak makanan yang diolah dengan bumbu telur asin atau salted egg. Bahkan bumbu telur asin yang berbentuk instan sehingga mudah ditemui. Ciri khas telur asin. Ciri khas telur asin yaitu memiliki tingkat keasinan yang menghasilkan rasa yang masir. Masir merupakan tingkat kegurihan yang pas sekaligus berwarna orange pekat dan mengeluarkan minyak. Dapat diolah menjadi berbagai olahan. Telur asin merupakan salah satu bahan makanan yang bisa diolah menjadi banyak sajian. Telur asin bisa dikonsumsi langsung atau disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari saus telur asin hingga bubuk telur asin. Sajian ini berawal dari masakan Tiongkok yang kemudian semakin populer hingga ke Indonesia. Nah, itulah fakta menarik mengenai telur asin. Ternyata bisa diolah menjadi banyak sajian ya kids. Sekarang kita lihat yuk telur asin khas Brebes. Hai kids, siapa yang masih ingat dengan episode melihat proses pembuatan telur asin asam? Nah, kali ini Great Kids akan ajak untuk melihat proses pembuatan telur asin alami dan sejarahnya menurut sejarawan. Penasaran bagaimana? Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Telur asin sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia dan seringkali dipadukan dengan aneka jenis makanan, menjadi pendamping saat makan rawon ataupun soto. Eits, jadi lauk utama makan dengan nasi juga gak kalah enak loh. Rasa gurih telur asin membuatnya mudah disukai anak-anak. Nggak cuma itu, telur asin juga sering digunakan untuk membuat bumbu menu masakan lainnya, seperti menu udang telur asin. Sebelum kita lihat proses pembuatannya, yuk kita tanya Pak Wijanarko, seorang sejarawan tentang perkembangan telur asin di kota Brebes. Tegal dan Brebes disebut sebagai salah satu wilayah yang memasok telur bebek ke wilayah Batavia. Dan di sana Batavia kemungkinan dijadikan sebagai salah satu bagian telur asin. Telur asin adalah yang tidak boleh dilupakan. Merupakan kuliner yang sebetulnya merupakan kuliner yang diadopsi dari Tionghoa Peranakan. Karena pada mulanya telur asin itu adalah untuk keperluan persembahyangan, ritus masyarakat Tionghoa. Dan yang kedua, pada waktu itu kondisi ekonomi sosial membutuhkan ketahanan pangan, di mana masyarakat Tionghoa itu membuat satu makanan yang bisa awet lebih dari 1 minggu. Mereka sudah dikenal dengan teknologi pengasinannya luar biasa. Dalam satu butir telur asin terkandung 137 kalori, 10,23 gram lemak, 1,8 karbohidrat, dan 9,51 gram protein. Ukuran telur bebek yang lebih besar dibandingkan dengan telur ayam membuat kandungan gizinya juga jadi lebih banyak nih kids. Begitu pula kadar kolesterolnya. Jika kandungan kolesterol pada telur ayam hanya 200 mg, pada telur bebek terdapat 300 mg kolesterol. Menurut Dr. Titi Karinda, seorang ahli gizi klinik,
teknik pengasinan yang diterapkan pada telur asin ini ternyata nggak merusak kadar gizi pada telur, hanya menambah kadar garam saja. Nah, sekarang kita ketemu dengan Bapak Atmo Suito Rasban, Ketua KTTI Adem Ayem, untuk mencari tahu lebih jauh tentang asal-muasal telur asin. Ini pasti ketuanya nih, ketua apa? Kelompok Tani Ternak Itik Adem Ayem. Iya, ini di belakang banyak banget bebeknya. Iya, itu keperluasan populasinya untuk tambahan petelur di kelompok Tani Ternak. Ini umurnya berapa nih? Kok kecil-kecil banget Mas? Umurnya 22 hari DOD, nanti umur 5,5 bulan baru bisa bertelur. Nyebutnya DOD. DOD kalau masih kecil, bahasa daerahnya meri. Meri ya? Nanti kalau sudah 5,5 bulan baru bebek petelur. Oh gitu. Ya. Saya tuh pengen tahu ini loh Mas, dari pakannya, dari mungkin manen kali, ada manen telurnya. Ayolah Pak kalau gitu. Ayo, mari. Ini ditutup dulu kali. Tutup dulu Pak ya. Oke. Sekarang kita lihat peternakan itik dan proses pembuatan telur asin sambil ngobrol bareng Pak Suito yuk. Dalam satu hari nih, itik diberi makan 3 kali dan harus selalu in time, alias nggak boleh terlambat loh kids. Ini jadi aturan wajib supaya itik-itik menghasilkan telur yang melimpah. Sudah terbukti, peternakan ini bisa memanen telur pada pagi hari dan juga siang hari. Uniknya nih kids, telur-telur ini hanya dipanen oleh petugas yang sama aja setiap harinya. Karena itik-itik ini ternyata nggak suka kalau ada orang asing yang mendekati mereka. Jika terjadi, hal ini bisa membuat para itik nggak mau bertelur. Biasanya sih, para pengepul telur asin juga akan datang mengambil telur di jam-jam panen, sebanyak 2 kali dalam satu hari. Setelah kita lihat peternakannya, sekarang kita lihat proses pembuatannya yuk. Kita ketemu dengan Pak Wahrudin, pembuat telur asin mentah. Sebelum diasinin, telur harus disortir satu persatu lebih dulu. Memilih telur-telur dengan kualitas yang paling bagus. Nah, untuk adonannya ada campuran tanah, serbuk bata, dan garam, dan dicampurkan air secukupnya. Pastikan jangan terlalu encer ya. Setelah itu, masukkan telur yang sudah disortir satu persatu. Oh iya, dari satu pengrajin telur asin aja, setiap minggunya menghasilkan puluhan butir telur asin loh kids. Bagaimana kalau seluruh pengrajin telur asin digabungkan hasilnya? Wah, pastinya banyak sekali ya kids. Pantes aja Kota Brebes disebut sebagai penghasil telur asin. Nah kids, itulah proses asal mula telur asin di Kota Brebes dan cara pembuatan telur asin yang enak. Siapa dari kamu yang penggemar telur asin nih? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!